kita untuk mempresentasikan proposalnya supaya ringkas, latar belakang, tugas baru, rumusan masalah. Itu tidak nyala ya? Dan selanjutnya, Belum nyala CD-nya? jelaskan secara ringkas saja yang menjadi poin-poin penting dalam konsep penelitian PKI. Nah, waktu dan tempat saya persilakan. Ini tegak, kawannya terlalu panikan. Gugup kini tak. Bismillah dulu. Doa. Akbar, sudah urus keresmu? Oh Akbar, sudah mengurus keresmu Akbar? Akbar, sudah urus keres belum? Jangan sampai cuti koseng. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupera, SEMS, SEMM selaku dosen bimbingan pertama saya. Yang saya hormati Pak Abdul Hafid, SPD MPD, selaku dosen. MM. Ada MM-nya. Kita kuliah 2 kali ini. S2 baru udah kita MM. Dan yang terhormat Pak Ibrahim Ahmad, SPD MPD, selaku peneliti saya. Baik, perkenalkan saya Wah, mati lampu. Politeknik buat kuliah. Kalau bisa Kuliah ini tidak bisa membaca nih. Mati lampu. Politeknik bisa nyebat kalau ini. Nggak bayar listrik. Lanjut saja, minta. Iya, masalah maghrib kok nanti baru selesai. baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Rumah Tangga Kita, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Riso. Di mana ini? Oh, enggak, lanjut saja dulu. Jangan maafin. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu banyaknya persaingan di industri rumah makan yang menyebabkan Siapa yang kerja lampu nih? pentingnya strategi Itu tadi itu kan? pemasaran dan kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun data pendukungnya yaitu tren industri kuliner yang terus berkembang, persaingan dengan rumah makan lain yang menawarkan layanan yang serupa, pelanggan yang lebih selektif dalam memilih tempat makan berdasarkan harga, pelayanan dan kualitas makanan. Lanjut saja. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah bauran pemasaran berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di ruang tanda kota. Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di rumah tanda kota. Dan yang ketiga, apakah bauran pemasaran dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan di rumah tanda kota. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pelanggan di rumah makan Dapurta. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di rumah makan Dapurta. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan di rumah makan Dapurta. Adapun kajian teori dari penelitian saya, yang pertama market index oleh Jerome MC Certi yang membahas market index atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang kedua teori dari Chevron atau service quality yang terdiri dari berwujud, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Yang ketiga teori dari kepuasan pelanggan yaitu teori de ekspektasi discrimination yang terdiri dari 3. Yang pertama positive discrimination yaitu melebihi ekspektasi. Yang kedua simple confirmation yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang ketiga ada negative discrimination yang tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Adapun pembeda dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini fokus pada rumah tangga Dapurta dengan karakteristik pelanggan yang berbeda serta menggunakan pendekatan spesifik yang
berhubungan dengan objek penelitian. Adapun kerangka berpikir dan hipotesis, yang dimana hipotesis pertama ini diduga bauran pemasaran secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada rumah tangga putra. Hipotesis 2, diduga kualitas pelayanan ini secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada rumah tangga putra. Dan hipotesis 3, diduga bauran pemasaran dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada rumah tangga putra. Tolong nyalakan lampunya. Adapun Kenapa jenis lama ngambil semua kurang aku? Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiasi serta pengelolaan data primer. Sampel dipilih menggunakan simbol data sampling dengan jumlah 66 responden, dihitung menggunakan rumus Lofi, error 10%. Data dikumpulkan melalui kuesioner, mengukur variabel bauran pemasaran, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Saking pindahannya yang mirip-mirip bicara Purina. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang pernah berkunjung dan melakukan transaksi di rumah tangga putra. Lanjut aja. Dalam pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Iya. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama itu ada kuesioner melalui skala Likert, yang kedua ada observasi. Adapun metode analisis data ada 4, yang pertama itu ada uji instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, yang kedua ada analisis uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterodensitas, uji multipolinaritas, dan yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan uji keputusan determinasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di rumah tangga putra. Strategi pemasaran yang efektif dan pelayanan yang baik Sampelnya dapur tak apa? dalam meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya dapat mendorong loyalitas pelanggan serta meningkatkan daya saing usaha. Sesuai dirasa-rasa ya, kenapa begini? Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi rumah tangga putra dalam mengembangkan strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas pelayanan guna menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengenali faktor lain yang juga mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam industri pendidikan. Demikian presentasi proposal saya yang berjudul pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada rumah tangga putra Kecamatan Ngaliso, Kota Makassar. Terima kasih atas kesempatan dari pendengarnya, dari para dosen dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak para saudara Nita atas paparan proposalnya. Ini saya ini banyak yang perlu dikoreksi, baik nanti Banyak yang perlu dikoreksi. maupun asapnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, barangkali saya memohon tambahan, masukan, kritikan, saran atas proposal ini. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Hidayat Rahman, SPD, SPD, MM. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Presiden. Saya persilakan untuk memberikan sandaran untuk saudara. Apa itu bauran? Minta. Strategi pemasaran. Hah? Bauran? Kenapa tidak langsung saya pengaruh strategi pemasaran di sini? Kenapa harus mesti ada bauran? Karena itu salah satu dari strategi pemasaran. Strategi apa itu bauran? Bauran pemasaran itu Nah,
Yang P, 4P. Dan yang 4 itu Pak. Betul. 4P, apa 4P? Seperti kayak price, place sama tempat, place sama promotion. Oh, jadi itu yang mau dikaji. Seharusnya ada di kerangka pikir ini. 4P. Ada Pak. Ada 4P di kerangka pikir. Orang pemasaran itu 4P Pak. Harus dijelaskan di situ. Oh, ini menjadi 4P, ini, kita tahu ini. Nah, sebentar itu. Dari awal dulu. Kenapa Anda cenderung ke penelitian kuantitatif bukan ke kualitatif? Karena Kenapa? karena ini lebih mendekatkan kepada dua variabel Pak. Yang kayak ada yang karena ini mendekatkan variabel yang akan dilihat hasilnya apakah bauran pemasaran dan kualitas pelayanan ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada ruangan dapur. Jadi kalau kualitatif tidak melihat juga variabel. Karena kalau kualitatif belum bisa lihat hasilnya, belum tentu ada hasilnya Pak. Kalau kuantitatif sudah pasti sudah Ya, ada. lebih akurat data yang mana sebetulnya? Kalau dilihat dari data, yang lebih akurat itu kualitatif. Tapi kalau dari segi hasil, kuantitatif lebih akurat. Apa yang dikatakan yang mengatakan kuantitatif lebih akurat dibandingkan kualitatif? Karena kualitatif ini masih gambaran umumnya yang terjadi di lapangan. Ya Pak, tapi kalau kuantitatif ada metode pengumpulan data sama metode analisis data yang menguji apakah bauran pemasaran dan kualitas pelayanan ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Tapi kalau lebih banyak respondennya akan mendekati signifikan. Hah? Kan kita bisa merawang langsung. Kalau lebih banyak responden, hasilnya juga mempengaruhi. Semua tahu apa yang dasar ini. Katanya belum genap sasarannya itu. Kenapa ada pemilihan kuantifikasi? Karena saya ingin menguji apakah bauran pemasaran dan kualitas pelayanan ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada ruangan dapur karena di penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang bauran pemasaran dan kualitas pelayanan ini terhadap rumah makan. Jadi itu alasan mengapa saya ingin meneliti di rumah makan dapur. Saya ingin seberapa berpengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan ini terhadap kepuasan pelanggan. Tapi penelitian terdahulunya ada yang menggunakan 4P juga. Tapi berbeda objek lokasinya saja. Ya, yang beda. Terus apa yang membedakan? Fenomena yang memperkuat mas latar belakang Mungkin dari yang berbeda itu pelanggannya Pak. semua juga pelanggan Karena seperti ada pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang, memberikan rekomendasi kepada orang lain sehingga berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Ada kebaruannya tidak ini yang terteliti dari penelitian sebelumnya? Ada Pak. Apa kebaruannya? Baru dikerja. Apa kebaruannya? Baru dikerja. Baru di play. Iya, kebaruannya dari penelitian sebelumnya. Yang Kalau sama juga kenapa kita teliti lagi? yang di rumah makan dapur Pak. Iya, sama penelitian sebelumnya kan semua ada penelitian terdahulunya di sini ada itu. Kalau sama juga apa diteliti lagi cuma lokasi yang berbeda.
kalau di penelitian sebelumnya itu Pak, kebanyakan yang membahas itu kayak satu variabel saja seperti kayak bauran pemasaran kepada kebutuhan pelanggan. Kan orang harus 4P tuh. Itu otomatis mereka hanya semua itu. Cuman ada yang membahas secara terpisah Pak. Bagaimana ini 4P tidak bisa terpisahkan. Bauran namanya. Kan ada sebutan tadi di bauran ada 4P. 4P itu tadi dalam penelitian. Dan penelitian sebelumnya juga menggunakan 4P. Terus apa kebaruannya penelitian sama penelitian sebelumnya? Kalau penelitian ini Pak menggabungkan kedua variabel. Penjelasan saya kalau Anda bisa jelaskan, ya. Yang Oke. baik Pak. Ini pakai kutipan langsung atau tidak langsung di dalam penelitianmu? Ada yang tidak langsung. Yang bagaimana itu langsung, yang bagaimana tidak langsung? Contohnya seperti ini Pak, yang di teori ekspektasi diskriminasi yang indikator kebahagiaan pelanggan itu kutipan tidak langsung saya ambil dari folder korektor. Nanti salah-salah. Yang konsentrasi begitu dulu. Supaya berhenti gitu ya. Mau orang pulang. Nah, terus sampai mana? Kutipan langsung tidak langsung? contohnya itu seperti kayak di indikator kebahagiaan pelanggan di teori ekspektasi diskriminasi saya mengambil buku dari Dipias itu 2022. Ada halamannya tidak di bukunya? Ada Pak. Kenapa tidak dicantumkan halamannya di situ, halaman berapa? Nah, kita kerja jurnal juga ada halamannya. Ayo Pak, nanti saya Oh, contohkan. Oke, terus kenapa lagi ada hasil temuan penelitian dan Perpina 2024? Kenapa tidak dimasukkan di dalam penelitian sebelumnya? Karena hasil penelitian ini Pak, ini mengetahui seberapa berpengaruh ini hasil penelitian khusus bauran permasalahan saja Pak. Khusus apakah berpengaruh atau tidak? Tidak ada juga di dalam daftar pustakamu dan Perpina. Ada Pak. Baik itu. Hasil temuan penelitiannya ini juga kenapa bedanya? Perkuat fenomenanya di dalam belakang. Ini dapur tadi ini dialek Makassar taknya toh otomatis DT-nya besar itu. Dapur tak begitu kalau baunya di sana. Ini Pak, dia baku sambung sama Sambung bersih semua dapur tak. dapur tak. Oh, pakai sambung nggak tahu ada penting dapur tak enggak. Masalah. Di halaman 7-nya marketing mix. Apa itu marketing mix? Halaman 7. Marketing mix itu juga biasa disebut sebagai bauran pemasaran. Itu adalah konsep dasar dalam pemasaran yang mencakup 4 elemen, yaitu produk, harga, price, tempat, place, dan promotion. Marketing mix ini juga Pak bauran pemasaran. Kalau selain marketing mix ditambahkan berpengaruh tidak terhadap penelitian? Apa bedanya marketing mix dengan kopi mix? Iya. Kopi mix sama marketing mix sama mix. Bahannya juga hasil. Apa bedanya? Alah. 4P. Kalau lalu tulis ke 4P begini harus juga dilengkapi dengan ini baru di dalam kurung 4P-nya supaya orang tidak rancu mana itu yang masuk 4P. Oh ini produk harga ini itu dalam kurung 4P.
P apa di atas ada keterangannya. Ya, oke. Klien, Anda tahu itu klien apa? Pelanggan. Haruskah kata asing di sini pakai kata klien? Di halaman 7 bagian bawah ini. Jadi banyak kata-kataan di sini. Gaul tapi tidak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Iya. Why in bahasa Inggris? Hah? Oh, bagaimana? Why? Kenapa? Wait, Buat apa? Halaman 9 berdasarkan definisi di atas apa yang kamu definisikan di atas ini? Yang pembahasan keseluruhan apa? Hah? Yang dari pengertian permasalahan. Kenapa? Kalau maksudnya aku ingat Prof Tamrin di atas mana? Ah. Itu Di atas, iya di atas di mana? atas mana? Cicak. Iya, definisi di atas. Di atas mana? Yang pembahasan dari pengertian permasalahan. Harusnya di sini kau perbaiki kalimat bahasanya. Bukan pendapat. Jadi pendapat yang saya bisa dalam penelitian ini. Ini William J. Staton apa ini? Menyatakan bahwa kutipan kah atau apakah? Coba jelaskan ini. William J. Staton menyatakan bahwa pemasaran adalah dari mana ini datang. Mana kutipannya siapa? Buku apa? Dan cantumkan Philips dan Duncan. Datang dari mana? American Marketing Association. Amat dari mana juga datangnya? Menurut Peter Drucker tujuannya tahu dari mana ini? Di mana semua itu datang? Dari rumah. Nah, berdasarkan pernyataan. Masuk lagi di halaman kuat itu nah fenomenanya. Produk ini bahasa-bahasanya. Produk price, kalau kita tulis begitu, tulis dulu harga baru dalam kurung price. Ya. Jadi bahasa asing diberikan. Ya. Promotion, promosi, price, harga, marketing. Jadi yang tadi Rocky? Iya. Bahasa. Halaman 20 menurut Chandra Cipto Chandra yang mana benar ini? Halaman 20 yang mana benar ini? Ada Cipto, ada Chandra. Yang mana Ini benar? saya kutip dari penelitian Chandra. Ini saya kutip dari penelitian Chandra, tetapi menurut Cipto. Mana kata menurutnya di situ? Asal menurut itu dalam tulisannya. Masuk lagi di halaman 22. Apa itu serkual? Besar lagi. Model serkual. ini teori dari kualitas pelayanan. Teorinya kualitas pelayanan. Yang berbobot, yang dalam ketanggapan, jaminan sama empati. Terus masuk di mana anunya terangkan. Kenapa Anda menggunakan satu variabel saja? Variabel dua. Kenapa Anda menggunakan dua variabel? Kenapa bukan 3 atau 4?
penelitian sebelumnya ini ada berapa variabel, 2 variabel semua, harusnya ada 4 variabel. Tuh, yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Karena di sini menurut dilihat variabelnya ada 4. Genot ada 2. Kan tadi yang kecil berarti kemajuan ini, bukan kemajuan. Tidak ada kemajuan berarti. Kenapa? Karena saya lihat juga dari masalah dari rumah tangga kita, strategi yang digunakan untuk pemasarannya itu kurang efektif. Karena masih banyak pelanggan Tidak efektif ini Anda yang simpulkan atau menurut data? untuk Data tahun berapa, di mana? tahun 2020. Mana datanya? Kemarin saya sudah ini semuanya belum dikasih karena belum ada surat yang masuk. Terus kan ada. Sudah Pak, sudah berapa sebenarnya saya sudah data dua ke lokasi, tapi katanya harus ada surat dulu. Berarti kita harus ganti dulu kalau begitu, tidak ada data awalnya. Sudah. Karena kok rangkai-rangkai gini, bikin masalah orang. Karena saya juga observasi secara langsung, saya melihat apa yang terjadi di lokasi, sehingga saya bisa menyimpulkan itu. Hah? Berarti kau yang menyimpulkan sendiri kan? Iya. Tidak Pak. Dari kata bangsa tadi kamu yang menyimpulkan. Saya ada di lokasi dan menyimpulkan secara sendiri. Berarti kau bikinkan masalah ini itu 40 orang. Harusnya ada data awalnya. Jadi kecenderungannya 5 tahun terakhir, berapa tahun terakhir. Kan itu yang memperkuat datanya. Cuman belum dikasih isi itu yang datanya. Kenapa tidak dikasih isi? Berarti tidak bisa penelitian kalau seperti itu. Kalau bisa Pak, cuman harus ada surat. Harus ada surat masuk ke SDM. Harus ada surat masuk ke SDM. Kenapa tidak minta surat sementara dulu? Katanya bisa sih harus manajemen itu Pak. Baru tadi ada. Jadi kita ini masih 50-50 ini penelitian ya. Karena tidak ada yang memperkuat latar belakangnya kamu penelitian di situ. Ya. Terkait juga ini nih, anunya, X1, X2, 2 variabel. Kalau penelitian sebelumnya ada 3, ada 4 variabel. Harusnya kebaruannya ada 5, 6, 7 juga variabel. Loh? Apa kebaruannya? Baru-baru gitu ini. Apa? Kan kita harus dasar dari penelitian sebelumnya. Kan? Kalau tidak ada perubahan untuk apa yang lagi? Cuma beda objek, hasilnya sama. Sama responden dia ada signifikan. Kita tidak jual senyum untuk bisa merubah hasil penelitian. Kita butuh data untuk dikaji. Ya. Itu analisis dugaan sementaranya. Kenapa dugaan sementaranya ini? Tidak ada katanya di sini. Dugaan sementaranya sekian persen dapat diterima, ditolak kah, A0-nya kah, di dugaan hipotesisnya. Nah, dugaan sementara begini, orangnya terserah terhadap pengaruh. Berpengaruh tidak? Di mana letak pengaruhnya? Dari itu Pak, marketing mix pengeluaran pemasaran. Berapa itu dia dikatakan signifikan, berapa tidak signifikan? Nah, di sini harus dilihat, ditolak atau diterima. Mana? Nah, bisa dijelaskan. Oke. Pendekatan penelitian. Berapa populasimu? 200. Yang disampelnya berapa? 66. Kenapa bisa 66? Ini kan menggunakan rumus sloping. Segitiga siku-siku. Hah? Ini menggunakan rumus dari sloping. Sloping apa yang dijelaskan sloping di situ? Yang dimana N-nya itu jumlah sampel, N besar itu jumlah populasi dari pelabuhan rumah tangga kita, sama nilai E itu dengan nilai error. Error. Apa yang nilai error? Nilai yang error. Yang gagal.
dianalisis pakai apa ini? Nanti kok bisa praduga tak bersalah? Hah? Kau dianalisis pakai apa ini? Ada Pak, ada uji instrumen, uji asumsi klasik, sama analisis regresi bidang berganda, sama uji deteksi. Nah, dianalisis pakai apa nih? Ada semua penelitian Pak. Jadi pakai apa di olah datanya? IBM SPSS. Tipe berapa? Akurat tidak? Hah? Tipe berapa? Tipe 36. Hah? Itu berapa? Anda yakin ini bisa selesai sampai bulan Juni? Hah? Yakin? Kalau tidak yakin kita gugurkan saja. Nanti judulnya supaya lebih cepat lagi. Hah? Kuesionernya itu sangat berpengaruh Pak ini. Dari 66 ini pakai rumus sloping tadi. Karena hipotesisnya saya masih tidak tahu apa yang mau diterima komputer dan berapa persen. Jadi itu dasarnya saya bisa membuat dulu. Ya. Oke. Masuk di mana lagi? Daftar pustaka. Hilangkan paragrafnya, hilangkan boldnya, apa ini kenapa ada bold? Saya lihat di panduan Pak, Itu mana? Edisi kapan? yang saya beli dari Bu Sukti. Katanya Begini kan memang kan? Begini harus tebal. dengan judul buku Tapi ada di sini yang tidak ada kau cantumkan. Kayak ini kau berulang-ulang. Tahunnya lagi. Tidak ada di sini yang pemerintah di dalam. tidak ada. Tidak ada. Jadi ownernya siapa-siapa itu di 66 orang yang kamu teliti. Berangkat keseluruhan. Ownernya tidak ada. Nah di sini strateginya yang lebih cenderung itu ownernya. Nanti saya tambahkan. Nah, jangan selalu pelanggan. Pelanggan itu hanya mencintai rasa. Tapi strateginya disusun itu ownernya, manajemennya. Oke, ya itu mungkin dari saya kembalikan ke presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selanjutnya saya meminta pendapat cara masukan pada data Abdul Hafiz SPD NN atas proposal penelitian bersama minta Itu. Oke. Nita. Nggak, putih sekali kulit mukamu Nita. Kayak tidak ada darah. Masya Allah. Hah? Ah, puasai. Nita. Gimana Nita? Apa kesibukan? Bukan cari kerja, lebih cenderung cari kerja daripada Tidak. urus proposal. Tidak. Kabarmu hari ini bagaimana? Alhamdulillah pegang. Nah, tegang. Kenapa kau tegang? Apa yang membuat kau tegang? Sudah Joko izin kah sama orang tuamu? Pak, sudah. Sudah? Sama pacarmu sudah juga? Hah? Apa pacarmu? Berapa lama mau kau pacaran Nita kah? Siapa pacarmu? Bapak tidak bisa Tidak paham, kita juga terus. Siapa pacarmu? Adalah. Jangan lupa dikutip di kata pengantar nanti ya. Jangan Mi. Nanti tidak sama Joko jadi. Jangan, nggak usah. Oke, Nita. Saya rasa sudah banyak masukan dari tim penguji dari Pak Ibadur Rahman. Saya hanya akan lebih bertanya ke pendalaman pengetahuan saja Nita. Apa itu hipotesis Nita?
Misalnya di rumah, Pernyataan atau dugaan. Pernyataan atau dugaan. Dugaan sementara. Kenapa dibilang dugaan sementara? Karena masih perlu diuji. Masih perlu diuji. Nah, belum pasti. Karena belum kita turun lapangan, baru kita duga. Nah, kalau misalkan nanti hipotesisnya tidak sesuai, berarti apa yang akan Anda lakukan? Di sini kan Anda katakan diduga bahwa orang pemasaran berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kalau nanti ternyata hasilnya tidak berpengaruh, apa yang Anda akan lakukan? Ini tak. Kami mengganti Mengganti. Apa mengganti? variabel. Oh, tidak begitu Dita. Tidak diganti variabelnya, tapi dijawab bahwa tidak sesuai dengan dugaan kita. Diduga sang kekasih akan melamar, tapi ternyata tidak datang melamar, entah? Dia melamar orang lain. Nah, itu meleset, ya. Tapi insya Allah hipotesisnya sesuai jika kau, insya Allah ya. Ya percuma 4 tahun itu. 4 tahun ya. Lulus. Oh, lebih 4 tahun. Dan Oke. keluar rumah. Punyanya rumah. Pilih pacar. Nah, selanjutnya ini tak. Variabel independen dan dependen itu apa bedanya? Variabel independen itu ada yang terdiri dari X1 sama X2. Enggak, apa bedanya itu variabel independen dan dependen? Independen itu apa? Dependen itu apa? Kalau independen itu secara individu, kalau dependen itu Yang apa? yang ada Yang ada apa? Yang ada Y-nya? yang terikat mungkin. Yang terikat. Oh, variabel bebas dengan variabel terikat. Apa bedanya itu? Kalau variabel Nah, satu yang mempengaruhi, satu dipengaruhi. tapi yang mempengaruhi, tapi tidak mempengaruhi. Ya. Nanti tanya ke penguji 3, ke penguji 4. Kalau datang 4 orang baru 3. 5. 5 nih tak. Ya, jadi saya tanya dulu ini dia persoalan jawaban urusan nanti. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa itu signifikan? Atau gini, ini kan kau bilang 0,05. Tuh? Untuk menguji hipotesismu, maka tarak signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Kenapa harus 0,05? Karena di penelitiannya Pak. Kenapa harus 0,05? Atau karlikan berapa? Oh iya, ada tadi. Kenapa? Kita tinggalkan dulu itu. Saya catat saja, nanti di ujian hasil saya tanyakan kembali. Coba buka halaman 39. Coba buka halaman 39. Sudah. Sudah. Halaman 39 sama halaman 40 di tabel. Di situ, bauran pemasaran Anda menggunakan skala Likert, kemudian kualitas pelayanan Anda menggunakan ordinal. Apa bedanya? Nggak usah dijawab. Nanti simpan saja untuk pertanyaan pada saat pada saat seminar hasil. Apa bedanya? Kenapa satu skala Likert, satu ordinal? Dua ordinal. Ya. Kemudian pada akhirnya di mana di angketmu ini itu skala Likert yang Anda pakai. Tapi di sini ordinal. Mungkin nanti cari alasannya kenapa bisa berbeda. Oke? Uji F itu dan uji T itu untuk apa? Uji F itu apa?
Untuk mengetahui apakah variabel independen X1 sama X2 ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Kalau uji T? Kalau uji T ini untuk mengetahui X1 sama X2 ini secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dependen Y. Aduh. Oke lah Nita, itu aja saya dulu nah. Tadi sudah banyak dari Pak Badur Rahman. Sudah dulu banyak. Nanti nangis kok, nangis ya nah? Tidak Ji. Ini bulan puasa juga ya. Kita anulah. Saya ada konsep-konsep dulu ini. Oke, saya rasa demikian. Saya kembalikan ke ketua tim penguji. Oke, terima kasih banyak. Di situ Anda katakan jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka di situ Anda tulis itu angkanya, misalnya lebih besar 0,5, lebih kecil dari 0,5, kemudian lebih besar atau sama dengan 1. Ada di situ dasarnya apa? Diduga. Nah, dikatakan begini, kalau misalnya orang pintar dasarnya apa? Tulis itu, misalnya kalau dia IPK-nya 2,5 ke atas, saya bisa kategorikan pintar. Di bawahnya itu bodoh. Itu masuknya diduga standarnya. Berapa ya standarnya Anda katakan pemasaran itu puas. Ada di dasarnya itu tadi ya, jadi tulis angkanya di situ. Tapi di rumus ini gimana? Ada di rumus itu. Kalau dikatakan rumus R itu sekian, lebih kecil apa lebih besar daripada R tabel. Nah, kan sekian 0,005. Itu dasarnya. Anda katakan orang puas dan tidak puas. Itu yang maksud ya. Jadi Oh, ada satu lagi Pak. Maaf. Ini di mana meneliti? dapur tak. Dapur tak di jalan apa itu? Jalan Haji Bau. Jalan Haji Bau, dekat rumahnya Yusuf Kalla. Sebelumnya. Yusuf Kalla. Depan. Ini rumah sakit itu depannya. Iya rumah sakit anu kan? Lampu merah itu tikungan. Ya, depannya pas. Depannya lampu itu rumah sakit kan. Ya dia memang Bersalin. Enggak, maksud saya sampelnya nanti. Oh iya. Tidak tahu apa menunya di sana nih. Iya, Pak. Gampang itu Pak. Ada itu Pak. Itu orang kayak harga. Enggak supaya ditahu bahwa oh memang wajar pelanggannya banyak. Ya. Oke lanjut. Waktunya nanti dikuncikan itu di bawah Pak. Yang berikut mungkin Anda koreksi sedikit waktu penelitiannya ya, jangan 2 bulan, 2 saja. Ya, jadi 2 bulan. April, Juni, April, Mei. Ya, 2025 ini mesti 2025 sampai 1 bulan. Aki saya sama lain yang bulan ini Pak. Oke, kemudian Enggak masalah gitu. Dia 3 bulan itu definisi operasional. Itu kan sih masih waktu. Definisi operasional ini pendapat yang ketiga ini bahwa pemasaran, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan memang ceritanya ini cuma satu sumber parameter. Iya Pak, satu Nah, ya. Nah, kalau misalnya beda, maka ada nama orang menurut pendapat siapa menurut tentang program pemasaran. Tapi kalau memang parameter saja punya sumber ini ya, apa? Langsung begitu. Per definisi maksud saya. Tapi kan nanti ada di video kita lebih mendalam ya. Cuma ini saja ini jangan sampai tidak ada di dapus. ada pasir sama. Nah, parameter. Pemasarannya kalau sampai.
Kenapa pemasangan? Sudah sore nih. Pemasangan. Ini yang saya takutin nanti jangan sampai saya dibenci sama Ini Bang betul-betul ujian. Dan kayak yang sebelah menguji atau tanya saya sama kemudian nanti di situ perjelas nanti ya berapa Mana pemimpin kuliah yang membantainya, semana penguji membantainya. bukan saya cuma memberikan saran ini Ini kalau dilihat kualitas hasil yang berapa bagus. populasi kan di sini cuma teori kau tulis populasi dalam penelitiannya adalah Siswa ada dari dosen. berapa ya kita berpikir begitu oh Ayo benar ada nih. Ada benar. biasanya Saya dari suami kurang ada. Saya dari suami kurang ada. Kenapa? jadi ini data yang kita nanti dari lembaga Ini tidak dirasa, soalnya sebesar fungsi dari jadi kalau sebenarnya ada data ada namanya dokumen banyak mantan dunia apa rezeki. organisasinya tuh Lebih, karena tentu ada tidak dokumen sempat kak. karena data itu kan data itu ada dari dokumennya dia yang itu ada Tidak ada coba. nah itu bisa saya mungkin bisa nanti tambahkan metode penggunaan data dari data Ada benar. dokumentasi maksudnya ya Apa pribadi? Apa pribadi? Tidak ada orang. Mau di maintenance sama aplikasi ini. Ini sampai mau ngerti. Kamu mau ngerti? Kasih kan. Tahu, orang pakai itu juga perintah itu bawah pasang itu kalau minta tolong orang menambah nilai pahala bagi diri. itu ada di dapur kan itu mulai di jaraknya itu Kan orang ada ringan jarak barisnya saja di